Alright, selamat sore semuanya. Wah, nggak ada suaranya. Semoga menjawab aku dalam hati ya, walaupun dalam mute juga boleh. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah meluangkan malam minggu menjelang Valentine ya. Ceritanya malam minggu di rumah aja, Valentine juga di rumah aja gitu ya. Selamat merayakan Imlek kemarin. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang merayakan Imlek. Apa namanya? Chongqi ya. Berusaha lagi Keisha, nggak apa-apa dihargai ya usahanya. Alright, so selamat sore, selamat datang di Mentor Battle kedua dari WeWow. Buat teman-teman yang di luar komunitas WeWow, hello everyone, selamat sore. Let me introduce ya sebetulnya WeWow itu siapa dan apa sih. So WeWow actually adalah sebuah komunitas. Kita berdiri tahun lalu nih, jadi di masa-masa pandemi. Ada beberapa kakak, in total kita punya 10 orang mentor, di mana mentor-mentor ini kita senang sharing gitu ya. Cuman kan kalau sharing sesama mentor kan nggak ada yang dengerin ya, semua orang ngomong gitu ya. No, tapi berangkatnya kita ngerasa, I think for me myself 10 tahun, 5 tahun yang lalu gitu ngerasa kayak, waduh cari informasi nih soal soft skill, soal leadership, career, business, itu kemana ya gitu. Informasi definitely banyak banget di internet, but it would so nice gitu ya kalau kita bisa ngobrol langsung sama orang yang udah pernah menjalani itu. So here we are, WeWow community. Hari ini kita akan masuk ke dalam salah satu acaranya WeWow. So di WeWow ini ada banyak banget nih agendanya. Kalau teman-teman di sini bisa lihat yang ada tulisannya Wow Girl gitu ya. We meet actually every Saturdays. Kita ngobrol banyak banget soft skill, hard skill, curhat tipis-tipis kadang-kadang ya. So for today mentor battle, actually kita mau sharing. Kita mau ngasih sebetulnya ada beberapa topik yang kayaknya menarik nih kalau kita bisa ngasih alternatif perspektif gitu. So we want to share the education and references and definitely first hand experience. Di sini formatnya sangat casual, jadi teman-teman nanti in between kalau ada yang mau tanya, mau demo, mau protes, go ahead, feel free ya gitu. Paling kalau ada yang aku nggak ngerti nggak aku bacain aja gitu paling ya. Okay, so let me introduce myself. My name is Keisha. Saya salah satu mentor WeWow dan hari ini kebetulan menjadi ditumbalkan menjadi host di acara sore ini. Dan hari ini kita akan membahas specifically ngomongin soal education. Nah, ngomongin soal pendidikan lanjutan. Kira-kira abis S1 enaknya cari kerja atau langsung lanjut S2 ya. So today's panelists kita punya Kak Esvi yang backgroundnya biru, dada-dada Kak Esvi, dan Kak Kara di sini. Kak Esvi, do you mind untuk introduce yourself first? Silahkan. First ya, kamu baru sedikit tadi Kak Kesha. Oke, semuanya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, namaku Esvi. Tapi kalau misalnya mau di googling nama lengkapnya Octavinian Asfari. Nggak ada SV-nya di situ. Oke, aku waktu itu S1 lulus tahun 2015 mengambil kuliah jurusan Corporate Communication di Universitas Bakri. Nah, terus kemudian pindah-pindah tempat bekerja waktu itu sampai 3 tempat bekerja full di bidang komunikasi, mulai dari Corporate Social Responsibility intern, terus Corporate Communication intern, terus kemudian jadi freelance CSR, PR consultant, PR di korporat, communication strategist sampai sekarang di titikku terakhir gitu. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu, pekerjaanku berkaitan dengan pembuatan pesan-pesan komunikasi yang kompleks, mendalam, kadang ada permintaan jadi narasumber, tapi aku tidak expert di situ gitu, karena biasanya nyari yang S2 ya gitu kan. Akhirnya aku merasa perlu punya satu hal yang spesifik yang lebih mendalam spesialisasi, aku putuskanlah mengambil S2 di bidang ilmu komunikasi keluarga. Aku ambil S2 tahun 2018, ilmu keluarga dan perkembangan anak di IPB, alhamdulillah lulus kemarin di tahun 2020. Itu perkenalan dariku. Terima kasih. Nih geng wisuda online ya. Ya. Hemat 700.000 nggak usah beli toga ya. Oh betul. Thank you. Alright, now let's move to Kak Kara Mia di sini. Kak Kara, silahkan introduce yourself.
Hi everyone, aku Karamia. I have an experience in art and design. My major was in bachelor's in art and design. Terus I took actually a specialty course only, tapi it doesn't even fall into any formal category. Kalau di Indonesianya justru D3 ya, jadi kebalik ya. Jadi anyways, aku dari S1, I went back and did the specialty course, and I went straight to work, straight into the freelance and professional world and as an assistant designer. During school, I worked and I interned, and I decided langsung straight to work. So I've been in the fashion industry for, oh Lord, udah lumayan lama sekarang. I think almost 10 years. Professionally, almost oh my goodness, I feel old. Banyak lah lumayan. Tapi udah di seni dari I was 3 years old. So I'm not telling you how many years that is, but intinya beberapa dekade ya. Okay, so that's it for me. Thank you for spending your Saturday afternoon with us, and we're really excited to share our knowledge with you. Alright, nah aku sendiri Keisha. Jadi aku dulu S1 hubungan internasional di Universitas Indonesia. Cita-citanya kan tentu saja pengen jadi diplomat gitu ya. Terus kemudian lulus 3,5 tahun, Deplunya belum buka, terus ngapain ya gitu. Coba iseng cari kerja gitu biar bisa jajan ya. Itu aja sebenarnya motivasinya kerja dulu di awal gitu. Terus kemudian oke, langsung S2 gitu. Dari situ selesai S2 nyoba Deplu lagi nggak dapat lagi gitu. Dan dari situ akhirnya aku mencemplungkan diri pindah jalur ke marketing gitu. Surprisingly ternyata ada hubungannya nih antara S1 hubungan internasional, S2 manajemen pertahanan. Sorry, ini spesifik banget ya. Terus ternyata pindah ke marketing ternyata masih ada hubungannya. Later on nanti aku akan cerita ya. Alright, thanks kakak-kakak sudah memperkenalkan diri. Now let's move to the first topic. Aku mau lempar topik yang pertama. Topik yang pertama adalah ngomongin soal gelar. Waduh, gelar S1 dan S2 di karir dan berbisnis. Mungkin kita mulai dari KSV kali ya, yang tadi kan nih ya, pengalaman karirnya KSV. Ngaruh nggak sih KSV punya S1 atau punya S2? Go ahead, Kak. Kasih masih di mute. Oke, makasih Kak Kesha. Ini menarik nih kalau misalnya ngomong title di belakang ya, ngaruh apa enggak gitu. Sejujurnya aku baru memegang gelar ini tuh di awal tahun ini gitu. Jadi selama aku berkarir dari tahun 2015 awal sampai tahun 2020 gitu, aku berkarir dengan gelar S1 kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk aku pribadi itu nggak berpengaruh untuk aku bertumbuh gitu. Tapi pengaruhnya adalah ketika aku membutuhkan asupan lebih gitu loh, asupan lebih untuk aku bisa naik tingkat ke yang berikutnya gitu. Jadi waktu itu yang terjadi adalah aku ngerasa aku nggak tahu apa-apa, ada di titik mentok gitu loh, kayak ngerasa aku nggak tahu apa-apa nih tentang apa yang aku tulis gitu. Yang aku tulis itu selalu dicarinya lewat jurnal, lewat expert-expert aku sebelumnya gitu. Tapi aku sendiri nggak merasa cocok untuk bicara tentang topik yang aku punya gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat aku butuh gelarnya gitu. Nah, mungkin perjalanannya setelah tahun 2020 ini nih aku baru tahu apakah gelarku akan ngaruh sama aku. Gitu. Kita lihat ya nanti perkembangannya KSV. Okay. Nah, tapi kalau di KSV ini kan juga kebetulan juga baru menikah ya. Kalau di undangan sekarang ngaruh berarti ya Kak ya. Di undangan ngaruh untuk orang tua kita kayaknya. Oh, bagus ya. At least itulah ya. Nah, Kak Kesha gimana tuh? Nah, kalau di aku sebetulnya jadi di dunia karir. Jadi sebelumnya buat teman-teman, aku berkarir sebelumnya di FMCG, sekarang akhirnya pindah jalur ke startup gitu. Di FMCG itu berasa banget gitu. At least ya, at the very minimum gitu. Kok LinkedIn-nya tiba-tiba banyak divisit orang gitu. Setelah dapat gelar S2 gitu. Orang jadi kayak penasaran gitu kan, kayak anak ini kok join gitu misalnya, terus langsung at certain position, not manager definitely, tapi slightly sedikit gitu ya di atas
teman-teman yang lain gitu. Siapakah dia? Wah, visit LinkedIn langsung banyak gitu kan. Terus mungkin begitu mereka ngeliat gitu, oh S2-nya manajemen pertahanan gitu, kayaknya irrelevant deh gitu, terus akhirnya ditinggal gitu. Tapi indeed itu ngaruh sih, dan the way orang ngelihat kita gitu ya, kayak langsung gitu, oh dia kan S2, ada certain expectations gitu ya. Jadi ada, I can say somehow mix of peer pressure, karena kan S2 pasti gini aja nggak ngerti gitu ya, padahal nggak nyambung loh S2-nya itu. Oh iya. Sama Kak Kara tuh gimana tuh? Nah, ini nih yang bikin bisnis nih. Ngaruh kali ya, kayak, ya nggak sih Kak? Gimana nih Kak Kara? Kalau aku jujur kan konteks aku dapat beasiswa keluar untuk S1 dan itu Bachelor's of Art and Design. Jujur, waktu aku pilih pun itu nggak ada plan. I'm gonna be dead honest with you. I just know gue suka, I'm good at art, and gue dapat beasiswa. Oh ya, udah choose ya, gue pilih yang gue suka dong. Tapi honestly, gue emang jujur aja, I was considering S2. But after I went into business, after I went into, at least for this moment ya, understanding what masters really mean in the context of business itu the plus, gue bilang plusnya adalah lo masuk di kayak alumni groups. Kalau misalnya gue lulusan dari, like for me kan University of Michigan, so I'm in the alumni groups and you never know who's in there. There's always new fresh grads, ada tiba-tiba Ross class of 1984, 1967, ya ada semua di situ, pasif, tapi they're there. Kalau ada mau berani nanya, ya silahkan aja. I think that would be like the good plus. Terus juga obviously, you have something in common kan. Kalau misalnya lulusan dari A, you have a certain connection, direct connection. Oh iya, gue dulu makan di restoran ini, di sebelah sono, dormitory itu. Jadi that helps in business to build bond. Yes, tapi at the end of the day, kalau di, especially me, small creative business, ultimately people want to work with you kan. So it's really the skill set that you bring. It's really your perspective and the value you bring. Betul, and betul. That's it's all relative. Kalau di creative itu, it's really about what you've created. Nah, if that means S1, S2, it doesn't matter. It's your portfolio that matters. And sales ya. Tapi kalau misalnya nih Kak Kara, ngomongin bisnis itu kan juga ada partner bisnis, right? Apa namanya, waktu kita mau collab sama orang, atau kita mau partnership, atau by the time you start your own business gitu kan, oh this is Karamia alumni of apa-apa gitu kan. Ngaruh dong harusnya kalau title kali ya. Gitu. Maksudnya kayak misalnya, oh dia S1 dari Universitas Pamulang misalnya ya, ngambil art and design gitu. Terus kemudian S2-nya ngambil dari Universitas Tangerang Selatan gitu misalnya gitu. Se-user gimana nih teman-teman? Gitu juga nggak sih? Nggak saya kan kita ceritanya kita buyer nih, kita mau membeli barang gitu dari sebuah bisnis, foundernya ternyata S1 doang gitu misalnya gitu, atau aduh S2-nya nggak jelas gitu misalnya gitu. Kan ada sort of a credibility gitu. What do you think Kak Kara? I don't really know many big designers that have anything past S1 actually. Any successful business designer designer that have S2. In fact, usually itu S1 balik. Kayak finance, architecture, tiba-tiba jadi designer, seni, and then tiba-tiba they're extremely successful. So honestly, and gua as I'm building my team, I don't even look at the CV. I just go straight to the portfolio. Alright. Yang gua hire no, seriously, like I don't have time to go through like couple hundred resumes gitu kan. Gue cuma lihat taste level. Yang gue bayar apa? Taste level, skill, and how is this person will help me. Kalau bisnis pun is very similar. Kalau orang, honestly, kalau di bisnis, small business creative itu kan you're spending so much time, and uangnya masih sedikit gitu loh, masih diputar. Jadi kalau gue nggak serak sama orang ini creatively, apalagi professionally. Ya. Aku nanggepin dikit kali ya. Boleh kasih. Kalau di duniaku gitu. Kalau di duniaku tuh sering banget berkaitan sama
seminar, kelas-kelas gitu ya, materi-materi dan segala macam gitu. Biasanya ketika dulu aku bekerja, waktu masih S1, pekerjaanku adalah membuatkan materi-materi talking points untuk para narasumber ini gitu kan, menyiapkan materinya gitu, apa yang istilahnya harus mereka bicarakan di depan umum dengan background riset dan segala macam. Ketika aku udah punya knowledge lebih, punya expertise di bidang itu, aku punya kesempatan dong untuk bisa bicara juga di depan umum gitu. Jadi bukan lagi sebagai orang di balik layar, tapi juga punya kesempatan untuk menjadi narasumber gitu. Sehingga aku merasa ya noise-nya itu bisa dihilangkan gitu. Jadi kayak misalnya kita udah nyiapin talking points nih, narsumnya mau nyampein ini gitu. Tapi kan bukan kita sendiri yang ngomong gitu ya. Nah, ketika aku dapat kesempatan untuk jadi narasumbernya langsung, itu aku ngerasa jadi lebih clear gitu ya. Jadi aku tahu gayaku, tulisanku, apa yang aku siapkan dengan apa yang disampaikan tuh cocok gitu. Jadi lebih percaya diri sih sampaikan. I see. Iya, benar. Di tempatku itu soalnya, jadi gini, rata-rata nih ya, kalau ngomongnya specifically ke startup ya, karena my latest industry adalah di startup technology. Nah itu biasanya yang masuk terus langsung secara title nih ya, gitu, udah nggak pakai lewat manajer lagi, head of bla 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 gitu kan, SVP Nanino gitu, wah gitu langsung gohe gitu kan, begitu dilihat, hah lahirnya tahun 92 gitu. Dia udah pernah kerja di mana gitu kan gitu. Wah, tapi ternyata wah S2-nya seru dan yang lain-lain. Jadi somehow sebetulnya kalau di dunia startup yang ngaruh itu bukan not necessarily, not literally S2-nya, tapi dilihat dari background pekerjaannya. Nah, jadi kalau background pekerjaannya itu biasanya tuh yang udah masuk langsung chief of bla 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 gitu. Nah, itu tuh biasanya datang dari consultant management. Jadi kayak Boston Consulting Group, McKinsey gitu ya modelnya. Nah, unfortunately biasanya yang masuk ke perusahaan-perusahaan itu memang dibutuhkan S2 gitu. Jadi somehow kalau ditanya ngaruh apa enggak ke karirnya, indirectly mungkin ngaruh gitu untuk tap in into certain companies. Nah, company itulah yang kemudian akhirnya membantu kita begitu pindah company yang lain, wow, langsung career ladder-nya hop gitu ceritanya. Alright, sekarang kita masuk ke poin yang kedua ya, ngomongin soal jenjang karir dan penghasilan. Wah, mungkin dari Kak Kara dulu kali ya. Kalau tadi Kak Kara bilang S2 itu kan berarti mungkin antara penting dan nggak penting gitulah ya kira-kira gitu. Yang menarik justru portofolionya dia pernah kerja bareng sama siapa gitu kan. Kalau Kak Kara, menurut Kak Kara beda nggak sih entry range of salary-nya antara mereka yang dapat more portfolio, more education background gitu. Itu entry point salary-nya atau semuanya tetap jadi tukang jahit gitu kalau dia art and design business? Tahu nggak sih, ini gue lagi tiba-tiba kan Kesha bilang kalau born-nya 9 itu tiba-tiba udah ini ono title ono-ono gitu ya. Dan ini happen quite a lot kalau di fashion. Jadi ada this very famous French brand namanya Rocha. Sorry, I don't speak French, so I might butcher the name. Tapi this guy is 24 years old and he's the head of a very, ibaratnya kayak bobotnya itu gede in the fashion industry. He's 24. Itu berarti fresh grad palingnya 2 tahun gitu loh. Nah, does that happen often? Not really. Tapi kan kalau proses kayak corporate ya, kan aku dulu lewat corporate juga kan. There is an entry level salary, of course. Tapi because fashion is so big, it's like very mixed with fine art, mixed with corporate, mixed with, it's just a lot. Entry point-nya itu banyak sekali. If you suddenly know or impress Maria Grazia Chiuri from Dior, of course you may not have to go kayak lo tukang jahit dulu yang ambil potongan benang, yang taruh Pantone card 500 pieces dalam 1 hari. Itu mungkin lo nggak career path-nya gitu. Mungkin lo langsung assistant designer of haute couture, which means basically lo gajinya udah di sini. Gitu. Jadi is it important?
not as much as how you can impress the right people or impress with your work and your vision as a creative, as a entrepreneur gitu. But banyak nggak sih yang lewatnya kayak gitu? No. That's why kalau ada dengar kayak gini kan langsung head news of every major publication. Which, you know, where I'm happy for him. Tapi the reality is it doesn't really matter. Karena I'm gonna be honest, when I was in Calvin Klein as waktu itu masih intern, I met someone who had a master's and our position's the same. We're both, she's an intern as well, and I am too, and gue baru S1, and we're the same. Cuma mungkin orangnya bisa, karena dia lebih banyak flexible hours, dia dikasih kerja lebih banyak. But we're paid the same, we're treated the same. So that's it. That's in my industry ya. Duh, padahal master degree-nya sendiri kan mahal banget ya Kak Kara. Masternya, and itu dari good school loh, very good school. I see. Alright. Oke. Kak SV, tadi kita lagi ngomongin soal jenjang karir dan penghasilan. Nah, jadi waktu join sebuah korporasi nih ya, gitu. Udah pastiin basic-basic, gajinya udah sih, kan? Gitu. Walaupun semua HR pasti melarang ya hal itu ya, gitu. Ini ada confidential, but well, it's just people. Pasti tanya-tanya kan, gimana tuh Kak SV? Menarik nih gitu. Selama perjalanan karirku, aku memang selalu mengalami kenaikan. Jadi tiap pindah itu mengalami itu kenaikan gitu. Tapi naiknya itu karena based on experience gitu ya. Maksudnya kayak misalnya dari satu tempat dari intern terus ke freelancer, dari freelancer officer, dari officer supervisor, manager, lalala gitu sampai di posisi sekarang gitu. Nah, itu dinilai berdasarkan memang tawar menawar gitu ya, karena pindah tempat ke tempat lain berdasarkan pengalaman, gajinya naik gitu. Cuma ketika aku mengambil S2 ini, kesempatan lain yang terbuka itu adalah ketika aku mengambil pekerjaan lain di luar dari pekerjaan formal gitu ya, kayak misalnya di bidang edukasi gitu. Bidang edukasi aku jadi punya kesempatan untuk mengajar, punya kesempatan untuk ngisi seminar, jadi pembicara dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya kalau misalnya yang pengen jadi public speaker gitu ya, ngasih training atau segala macam, itu apalagi di pemerintahan ya, narasumber itu biasanya dibayar berdasarkan golongan, berdasarkan latar belakang pendidikan. Jadi kalau narsumnya itu praktisi itu maksudnya kayak misalnya di perusahaan gitu ya, direktur atau misalnya dia VP gitu. Itu beda dengan yang misalnya akademisi. Akademisi pun berbeda. Akademisi S1, S2, S3, profesor tuh pasti berbeda-beda gitu jenjangnya. Nah, poin plusnya ketika punya gelar yang lebih, itu bayarannya juga lebih tinggi gitu, Kak. Gitu kalau dari aku. Justru uang jajan dari ngamen-ngamennya ini. Begitu. Balik modal. Seperti itu. Oke, dari aku sendiri, jadi I started my career itu 2009. Which berarti, jangan tanya umur lah ya, gitu nih. Kan adik-adik nih masih hijau-hijau sekali. Etna, kenapa kamu ketawa-ketawa Etna? Ya. Oke, so I started my career 2009. Waktu itu aku masih S1 doang nih ya ceritanya. Dan emang misinya waktu itu emang bukan untuk membangun karir dan lain-lain. Benar-benar cuma nunggu Deplu buka. Gitu. Nah, terus udah gitu aku berkarir, aku dapat S2, kebetulan beasiswa, jadi zero gitu kan. Terus balik dari S2, nah kembali lagi nih, mau cari karir lagi, karena Deplunya again nggak pas lagi gitu ya waktunya. Terus begitu masuk ke company ini, begitu aku dapat S2, itu naik gajinya, coba aku mau teman-teman tebak kira-kira kenaikan gaji Keisha. Maaf nih, aku mau nyombong sedikit ya. Gitu. Setelah menyelesaikan S2 dan kembali berkarir, coba yang paling dekat sama angkanya nanti dapat hadiah dari Blue. Loh, kok nyuruh-nyuruh Blue ngasih hadiah ke orang? Coba ada yang mau berani nebak nggak? Kira-kira ada nggak sih nih? Pakai persenan aja dong, Fir. Kamu kan nanti jadi tahu dong gaji aku. Gimana sih, Vira?
75%. Waduh. 25%, terima kasih Etna. Kalau 25 aku nggak sombong ya. Ceritanya aku tuh mau nyombong. Ya Allah, amin 100%. Enggak sih ya, kebetulan ya. Alright. Ada yang mirip di sini, Sarah yang paling dekat. Jadi naiknya tuh 73%. Gila ya. Iya, aku juga kaget sih waktu itu. Terus namanya, gimana ya anak dari desa gitu kan, Tangerang Selatan gitu kan. Iya ini offering dari kita, mungkin mau nego gitu. Ya enggak nego dong, udah langsung, aduh mana bolpen sini tanda tangan gitu kan. Udah langsung, gitu. So, by the time itu aku karir di FMCG ya. Jadi, I think different company juga different treatment gitu. Tadi yang ada aku ceritain di awal gitu, kalau di startup gitu, aduh nggak ngaruh gitu, S1, S2, S3 gitu ya. Yang ngaruh justru previous company-nya sebelumnya dari mana gitu. Jadi sebuah kebanggaan nih misalnya kalau, oh iya nih dari, ini boleh nyebut merek nggak ya, semoga nggak ada ya. Orang-orang yang, nih anggaplah ini nanti akan disensor kan ya gitu. Oh iya nih sebelumnya dari Gojek, wah langsung angkanya tinggi. Sebelumnya dari Tokopedia, wah angkanya tinggi. Sebelumnya dari PA misalnya, yang inicantik.com gitu. Ya itu kan hitungannya startup juga gitu ya. I don't even know whether there's a real company name inicantik.com gitu. Nah itu yang membedakan gitu. Tapi kalau FMCG it is actually real gitu ya. Aku ngalamin naik gaji 73% itu, tapi pakai tapi itu juga definitely ada ekspektasi yang lebih besar ya. Jadi I didn't ask for that money gitu. Jadi entry point-nya dia waktu S2 emang udah segitu, walaupun secara pekerjaan sih definitely ya gitu. Oh ya tetap ya bikin rilis, on-teleponin wartawan satu-satu karena I started my career di public relations. Jadi secara pekerjaan sama, tapi angkanya beda gitu dan ekspektasinya beda gitu. Ada temanku yang di title yang sama, I don't know her salary berapa by that time, tapi aku disuruh bikin plan, dia enggak gitu. So aku tanya kenapa ya? Kan lu S2 gitu. Jadi balik lagi ya, begitu datang sebuah benefit kompensasi, definitely ada ekspektasi di situ, gitu ceritanya. Hati-hati gitu ya di situ. Jadi jangan pikir kamu aku bermandikan uang gitu, terus tidur siang gitu, itu fana ya, nggak bisa tuh kayak gitu ceritanya. Gue boleh tambahin nggak? Actually karena kita ngomongin gaji and kan tadi aku bilang kita actually interns, but dia S2 dan gue S1 dan aku pun baru mulai di fashion. Tapi aku tahu for a fact kalau misalnya dia dari sekolah gengsi di bidang kita ya. Kalau ini ngomongin fashion ya. Waktu itu we already know ada pyramid yang mana top 4 itulah. If you get in that school, you have a much higher chance of maksudnya an increase or at least a position with like better. Setahu gua ya, as per what I hear, let's say you go, gua nggak boleh bilang brand ya. Pokoknya sekolah A lebih gengsi daripada sekolah B. Kalau misal lo lihat aja alumni-nya, siapa yang sukses? Sekolah A ada Marc Jacobs, Donna Karan, ini ada pada tahu kan? Oh, anyways, big fashion brands lah. And then tiba-tiba ada sekolah B, desainer ono-ono ini dari kota kecil ini. Ya, no one knows. Jadi setiap kali narasumber kayak gini datang, kita itu mau tahu dia itu lulusan mana kalau students ya. Karena perspektif dia pasti beda karena ada akses to alumni and maybe even jobs. My first internship was at Calvin. Dan itu actually karena gue nanya-nanya lah. Ya tahu sendiri anak yang I don't know what I was actually doing except I just need an internship anywhere yang penting bobotnya bagus. Ya udah gue tiba-tiba tanya-tanya, ini ada internship at Calvin nih, do you want to try? Nah, saya yes. Terus gue denger itu susah banget lo masuknya. Ya udah gue email, gue kasih portfolio. I stayed up late, tiba-tiba gue dikasih interview dong. Ya dari kenalan sekolah gue yang untungnya emang bagus, gue dapat kayak a little more mungkin dibanding yang
yang nggak ada di fashion atau yang emang nggak ada direct, maksudnya nggak nyambung langsung gitu loh. Karena ini logikanya ya, di fashion itu kan pasti kita harus mood board, technical specs, pokoknya ada yang hal-hal technical. Kalau misalnya orang baru datang, dia kan pasti harus diajarin. Sedangkan kalau sekolah berbobot ini, kita udah tahu basicsnya pasti ada. Nah karena itu mungkin lo bisa nego, lo bisa dapat kalau di seni, even small businesses, you can create a bond that's much faster than if you are kind of like an outsider. At least that was like how I was when I started gitu. So it's not necessarily S2, but the school. I see. Jadi mendingan S1 tapi sekolahnya bergengsi banget daripada lo S2 tapi dari sekolah yang gitu orang mesti googling dulu. Bener nggak gitu kalau di? I would say there is a much better chance on a quicker career path if you're in fashion ya. Kalau business it doesn't matter. Alright. Palingnya cuma circle-nya aja nanti. Oke. Lovely. Nah, itu ya teman-teman di sini gitu. Jadi kalau S2 juga jangan asal gitu ya. Aduh, yang penting aku punya title gitu ya, gitu. Hati-hati karena ternyata bukan cuman dari CV aja jadinya bagus atau enggak, tapi the access to the network of the alumni group gitu ya, itu juga membantu gitu ya untuk cari opportunity di luar sana. Alright. Kita masuk ke topik yang ketiga, ini kita mau ngomongin soal daya jual dan personal branding. Waduh, aku mulai dari KSV dulu nih kayaknya, yang paling terbantu kalau ngomongin personal branding dan hubungannya sama edukasi. Gitu. Iya, benar. Gimana KSV? Ini menarik. Topiknya menarik banget yang terkait sama daya jual dan personal branding. Udah pasti banget gitu. Cuma sebelum kita masuk ke sana gitu, aku mungkin mau info ke teman-teman, bener banget kata Kak Kesha tadi, ketika kita mau memutuskan untuk melanjutkan studi, itu sebenarnya bukan semata-mata untuk mendongkrak karir kita gitu, tapi juga mempertajam pola pikir. Kalau dulu waktu bikin skripsi itu mungkin teman-teman belajar penelitian ala-ala gitu ya, kayak cuma 2 teori udah selesai gitu, terus jadilah skripsi gitu. Tapi ketika teman-teman ngambil S2 itu teman-teman tuh bikin tesis itu artinya teman-teman berpikir sintesis gitu loh, jadi berpikir divergen gitu loh, nyari masalah, dari jawaban yang belum dapat dipastikan gitu, dan nyatuin kayak semacam nyatuin unsur-unsur jadi satu integritas yang punya arti gitu. Jadi kayak memang benar-benar membuat teman-teman berpikir secara mendalam, dan itu yang dipakai untuk pengalaman hidup. Nah, berkaitan sama pengalaman hidup, ini yang sangat bermanfaat untuk personal branding teman-teman gitu. Jadi teman-teman tuh di situ udah nggak kesulitan lagi tuh menemukan mana yang baik, mana yang buruk, membedakan, terus kemudian menentukan tujuan hidup, lalala gitu. Catatannya, asal prosesnya dijalani dengan betul gitu. Niatnya di awal tuh udah betul gitu. Bukan S2 karena memang misalnya mau naik pangkat, atau misalnya S2 karena memang ingin nanti pas nikah di belakang gelarnya panjang gitu, kayak gitu. Nah, itu proses berpikir sintesisnya nggak bakal dapat menurutku gitu. Jadi memang harus betul-betul diikuti. Itu tesis harus kayak anak sendiri. Kalau misalnya bikin kamu sampai stres jerawatan ya udah gitu. Tapi disitulah teman-teman akan menemukan perjalanan, melewati perjalanan yang akhirnya tuh teman-teman tahu gimana cara membawa diri teman-teman gitu. Nah, setelah itu orang lain biasanya tuh akan punya persepsi yang berbeda juga sama kita. Kalau misalnya kita bisa membawa dirinya dengan betul. Itu sih Kak kalau misalnya dari aku. I see. Wah, itu menarik banget tuh ya ngomongin soal motivasi S2. Aku sendiri waktu aku daftar S2 itu, my mission adalah to be different dengan 60.000 applicants departemen luar negeri lainnya ya, definitely gitu kan. So I took this course namanya manajemen pertahanan gitu. Nih bukan mau jadi polwan ya gitu. Aku juga nggak pernah bercita-cita jadi polantas mungkin kalau ada yang mikir. No. So technically itu secara courses ngomongin manajemen, cuman use case dan case study-nya aja yang dimasukin ke case study pertahanan, as in defense and military gitu. Jadi misalnya kita ngomongin soal change management,
kita ngomongin soal resource management, itu kan semua basis di manajemen ya gitu belajarnya gitu kan ya. Ngomongin soal finance, ngomongin soal collaborations gitu. Nah itu semuanya sama, cuman use case-nya ngambil di pertahanan. Nah menurut aku kayaknya yang waktu itu akhirnya membantu juga gitu, si 73% kenaikan gaji gitu ya. Itu juga karena I think S2 tuh emang tapi berdarah-darah banget sih ngerjainnya ya, KSV ya, bener ya? Banget, apalagi kalau barengan sama nikahan ya, kemarin aku barengan. Teman-teman jadikanlah pelajaran di bulan yang sama. Tanggal 10 sidang tesis. Nah. Ya, itu juga penting ya mencari timing. Mencari timing. Oke, nah balik tadi ke ngomongin soal personal branding itu, akhirnya orang melihat aku sebagai seorang marketing yang ngerti manajemen. Kira-kira gitu. Nggak ada yang pernah bilang bahwa, oh gitu sih Keisha jadinya lebih pinter dong soal marketing dibanding yang lain. No, gitu. Tapi I have additional knowledge gitu. Dan ini somehow yang mungkin mempengaruhi si 73% tadi gitu. Selain juga mungkin ngecapnya bagus gitu ya waktu interview gitu kan. Sombong dikit nggak apa-apa ya. Gitu. Tapi I think akhirnya ketika kita punya expertise spesialis di bidang yang lain gitu. Nah, kira-kira itulah yang akhirnya membuat kita jadi dilihat sebagai orang yang lebih punya banyak major dan banyak knowledge, kira-kira gitu. Tapi me myself I never saya nih Keisha saya S2 gitu. Itu enggak sih gitu. Takut ya gitu karena pressure lebih banyak lagi dari society. Waduh, thank you gitu. What about you Kak Kara? Ketika berhadapan dengan partners, ketika berhadapan dengan calon buyer gitu ya misalnya gitu, how is actually education helping you or not helping you ketika bertemu sama si teman-teman yang lain ini? Kayaknya gue harus honest deh, gue harus transparan. Does it make a difference that I graduated overseas with a degree from University of Michigan? Yes, absolutely. Why? Karena a lot of times, apalagi pekerja seni, itu dianggap remeh. I'm gonna be honest with you. Like there is no, like the value isn't just like belum ada. I'm not saying nggak ada, belum ada. Atau emang harus certain people will appreciate the value creative people or creative businesses bring. So it does come back to you, right? If you need that confidence boost. Now, does that mean like kalau I have a lot of friends who take S2 from a lot of really good schools. We're talking Ivy Leagues, we're talking PhDs. Itu intimidasi nggak when I deal with them? Apalagi kalau mereka jadi buyer? Yeah, of course. Gue pasti bohong kalau misalnya gue bilang enggak. Oh yeah, I graduate from Oxford PhD. Oh yeah, I am a Columbia MBA, blah blah blah. Which is gue senang banget. Tapi gue perspektifnya begini. Okay, that's great. Tapi I also have something to offer because of my experience. So whatever God has given you and like experience that you have, you kind of have to bring that in the table, especially in the creative business ya. Karena kalau lo cuma kayak gini and lo nggak pede and you don't know what you offer ya, you know, goodbye, thank you, next kan. Tapi kalau misalnya lo perlu gimana ya, it really you have to define what S1 mean to you, S2 mean to you in a creative business. If it's going to define you, then that's you ya. Tapi kalau from me, I think I overcame enough, I learned enough, I know enough people, and I have to believe in myself to move forward kalau di bisnis. Jangan pakai S2 kalau harus belak-belakan. Gue perlu S2 ini untuk self-validation, atau gue emang perlu ini untuk memajukan karir gue. Kalau business person, itu you have to be belak-belakan. Kalau perlu, go for it. Who says nggak boleh? Tapi you also have to understand, if you want to do business, S1, S2, kalau misalnya di luar negeri, bisa 1M, 1 tahun gitu loh. So itu udah berapa bisnis lo bikin gitu. So it depends on your career path. There is no right or wrong answer. Betul. Setuju sih. Harus balik ke at least ya, mungkin kalau misalnya ditanya gitu ya, harus tahu soalnya nanti mau ke depannya mau jadi apa gitu ya misalnya. Wah ya susah sih Kak gitu ya, aku juga sekarang nggak tahu nih mau jadi apa. Tapi at least gitu ya, you need to foresee yourself gitu. Mungkin di 3 tahun, 5 tahun ke depan gitu mungkin kali ya gitu. So if you want to start a business, dan itu tadi
tips dari Kak Kara adalah look gitu, cari sebanyak mungkin network, cari sebanyak mungkin portfolio, orang-orang yang bisa membantu, orang-orang yang bisa menjustify and give the the good feedback of your business and your expertise gitu kali ya. Well, if you want to pursue career as a spokesperson, as narasumber gitu, sebagai peneliti, komentator gitu ya, konsultan gitu. Nah, itulah pentingnya S2 karena orang akan ngelihat gitu. Karena ya dia S1, gue juga S1, yang nggak mungkin dia lebih pintar dari gue lah. So, that's the different function of S1 dan di bisnis dan di karir gitu ya. Well, if you're pursuing your career di startup gitu atau di FMCG gitu, harus tahu motivasinya gitu. Karena naik 73% itu tadi itu juga karena sekolahnya kan gratis nih. Jadi kan ketutup ya marginnya gitu kan. Nah, mesti dihitung tuh. Jadi kalau motivasinya S2 misalnya siapa ya? Dila kepengen S2 supaya naik gajinya 73%. Wah, S2-nya sendiri 350 juta gitu. Kebetulan nggak, ya mungkin 5 tahun kerja belum balik modal gitu ya, kira-kira. So it needs to be to bring bigger purpose than just that gitu ya. Apakah itu menambah knowledge, spesifikasi, spesialisasi gitu. Gitu kali ya, I think Kak Kara KSV. Let's go to the questions box now. Ada yang mau tanya nggak nih? Oh, ada Etna. Oke. Kak, mau tanya, kalau ambil S2, ada nggak sih yang menghalangi kakak? Wah, kalau ada, apa nih yang akhirnya berhasil membuat kakak bertekad bulat mengambil jalur studi ini? Ya benar, karena tidak mudah, tidak murah, ya, tidak cepat gitu ya. Kira-kira akan tetap ngambil jalur S2-nya atau enggak? Kak SV mau duluan? Oke, aku coba ya. Yang ngalangin itu sebenarnya jujur aku pengen kuliah tuh sebenarnya di luar. Apalagi yang namanya jurusan Family Science and Child Studies tuh bagusnya tuh ada Finland sama di Amerika waktu itu ya. Jujur aku tuh pengen banget kuliah di sana karena untuk ilmu parenting di Indonesia ya jurusannya itu tuh baru 1 di IPB. Kalau nggak salah sini ada Saskia ya. Saskia juga kan di IPB ya. Kalau nggak salah baru masuk juga nih. Ada nggak sih? Ada ya kalau nggak salah. Kak. Ada ya, iya gitu. Jadi waktu Ada, itu Kak. memang jurusan cuma satu-satunya di Indonesia gitu, yang akhirnya aku ambil gitu kan sampai lulus. Yang ngalangin tuh itu gitu sebenarnya karena keinginanku untuk kuliah di luar. Tapi posisinya saat itu adalah aku sedang bekerja dan aku memikirkan apakah ini akan aku tinggalin gitu kan karena belum pandemi nih. Kalau udah pandemi kayak gini mungkin aku bisa kuliah di sana. Gitu kan, harus bolak-balik kerja dan kuliah gitu kan. Jadi PP dulu kerja di Jakarta Pusat, kuliah di Bogor, dan kuliahnya reguler, bukan kelas karyawan, bukan Sabtu Minggu, bukan malam. Jadi bener-bener memang reguler gitu. Nah, itu yang menghalangiku sebenarnya waktu itu gitu. Terus akhirnya tekadku bulat karena aku memang bener-bener merasa aku membutuhkan nih si ilmu-ilmu ini gitu, ilmu keluarga ini. Kayaknya nggak cukup kalau misalnya aku cuma ngambil dari kursus atau ngambil dari expertise parenting tuh kan di Indonesia masih dikit banget ya. Maksudnya kayak rata-rata kalau ada keluarga bermasalah tuh pasti dibawanya ke psikolog anak, dibawanya ke psikolog klinis gitu. Padahal masalahnya belum tentu di anak dan di mana gitu, tapi bisa jadi memang interaksi suami istrinya gitu misalnya atau apalah gitu kayak gitu. Nah, akhirnya itu yang membuat aku bertekad untuk melanjutin si studinya gitu. Terus kalau diminta ngulang waktu, apakah akan tetap ambil jalur S2-nya itu? Iya, tapi mungkin aku pengennya kalau misalnya punya kesempatan lagi, aku pengen ngambil psikologi perkembangan gitu. Karena itu berkaitan juga tuh tentang perkembangan manusia gitu. Dan di luar, pengen banget kuliah di luar. Itu ya Edna. Alright. Kalau Oke. aku apa ya, waktu itu tantangannya S2 itu jadi kepengen S2 banget lah ya, definitely. Dan exactly gitu, pengen ambil S2 di luar negeri, tapi mungkin karena motivasinya pengen tinggal di luar negeri gitu, makanya nggak dapat melulu gitu kali ya. Motivasinya terlalu sederhana gitu untuk sebuah misi yang besar gitu. So from me myself, I think tantangannya nomor 1 di tekad sih, karena
nomor satu itu mahal definitely ya, S2 di mana-mana. Tapi thank God aku dapat beasiswa by that time. Tapi I can imagine if I didn't get that scholarship, I will never ever can afford master degree gitu, unfortunately gitu ya. Nah, udah gitu kemudian menghalanginya exactly. Jadi waktu itu aku ceritanya kan sambil kerja. Jadi aku kerja mau resign karena mau S2, karena S2-nya masih di Jakarta juga kampusnya, tapi lumayan intensif gitu ya, jam 8 pagi sampai jam 3 sore gitu. Dan setiap hari gitu kelasnya gitu. Jadi waktu itu aku mau resign, tapi nggak dikasih sama bosku. Katanya, coba dulu deh gitu. Gini, lo freelance, lo hitung by hour gitu, nanti gue bayar per hournya sekian. Jadi kalau lo memenuhi jumlah hournya sebulan, gaji lo akan tetap sama dulu lo jadi karyawan tetap gitu. Baik banget ya. Kalau enggak ya udah gitu, kita kurangin, kita hargain per hour gitu. Wah, itu tantangannya ya, bener-bener. Karena gini ya, apalagi, nah ini juga tantangannya. S2-nya kan gratis. Kalau aku punya waktu nih jam makan siang jam 12 sampai jam 1 gitu ya, mendingan aku pakai buat kerja yang dapat duit, atau S2 yang udah jelas-jelas gratis, tentu aku pakai buat bekerja bukan gitu. Nah, disitulah tantangannya. Jadi bukan cuman balancing waktu antara kerja dan kuliah, tapi juga motivasinya tuh juga jadi tergoyahkan somehow. Jadi makanya menurutku penting banget sebelum kita menentukan S2 mau apa, itu do your research very very well. Course-nya akan tentang apa, profesornya siapa aja, alumninya apa aja. Biasanya kadang-kadang ada, iya kita soalnya fleksibel hour kok, by fleksibel nih apa? Sehari 4 jam, seminggu 3 hari, atau apa gitu. Do your research best, karena nggak kayak S1 enak. Semua orang satu kampus gitu kan ya kuliah dari jam 9 sampai jam 4 gitu, jam 5 gitu kan. Semua silabusnya, kurikulumnya mirip gitu. While S2 benar-benar totally beda banget gitu. Jadi itu kira-kira tantangannya. Terus kalau disuruh ngulang, tetap ngambil apa enggak? Tetap. Dan tetap pengen ngambil yang lain, rewel ya. Karena menurutku belajar dan sekolah itu kan juga sesuatu yang menyenangkan ya gitu. Nah, I think kemarin waktu kita ngobrol, Kak Kara sempat point out sebuah ide. Kalau emang lo senang belajar gitu ya, lo kepengen punya knowledge yang lebih gitu. Daripada S2, mendingan ngambil online courses. What do you think, Kak Kara, about that? Gue actually mau piggyback off of whatever you were saying tadi about, you were saying about like, you know, what your motivation and like what the process is kalau S1 versus S2, apalagi sambil kerja ya. Ini by the way ada pertanyaan about kerja. Nanti I think you'd be the perfect person to answer. Kalau aku sih, as long gimana ya, I would say sekarang with pandemic, maybe teman-teman udah lihat banyak sekali online courses, locally, internationally, and a lot of them are on sale. Maybe in case sekarang masih belum tahu mau kemana atau apa yang specialty yang will set you apart in personal branding, mungkin investasi kecil atau investasi yang online course is a good start. Karena at least you can start exploring. Biasanya online courses itu kan dari orang yang praktisi ya, yang they've been in the industry, they are doing it, apalagi di bidang kreatif. So try it, see how it is. Terus here's another hack. Why don't you follow the people that you look up to? See what they post, see what their day-to-day is. Dan itu akan real life-nya seorang akademis, psychiatrist, business manager, because almost everyone is on social media. Almost, yeah, I didn't say everybody. Tapi at the very least, you have a real sense gitu. Bukan cuma hanya lewat S2 baru gue cemplung. Lo udah lihat duluan sebelum lo cemplung dan investasi berapa ratus juta atau maupun M gitu. So, I think it would be like a small little hack if you can just really see what life is for that yang end goal in terms of career for you. I see. Benar banget. Karena I think nambahin sedikit di lingkungan pekerjaan itu tuh biasanya kita bagi ada spesialis, ada generalis. Nah,
Generalis ini adalah orang yang tahu, oh, kenapa Ebat ketawa-ketawa? Ebat, kamu mau jadi generalis atau spesialis, Ebat? Jadi generalis nih orang yang tahu banyak hal, tapi dikit-dikit gitu ya. Everything is on the surface, tapi actually everyone can go to you to ask about everything. Spesialis adalah orang-orang yang lebih spesifik gitu. Taunya cuma satu, tapi sampai dalam. Tanya satu bisa, wow, 20 menit gitu ya, langsung jawabannya gitu. Nah, tergantung motivasinya. Kalau you want to be a specialist, I think S2 is the right way for you. Gitu. Karena di situ akan dalam banget dibantu cara berpikirnya gitu ya. But if you want to be a generalist yang tahu, aku kepengen belajar digital marketing, wah itu luas banget gitu ya. Why don't you take some online courses and then you can have, bit and pieces of information, nanti bisa dijadi satu, gitu ceritanya. Alright, move on to Saskia Sastri. Wah, ini nih KSV yang kuliahnya pandemi ya. Iya. Tips kah buat S2 angkatan corona? Oke, singkat aja ya. Mungkin waktu aku dulu emang aku ngerasain banget sih berdarah-darahnya kuliah sambil kerja. Jadi bayangin rumahku, kerjaku di Jakarta Pusat, rumahku itu di Depok, tepatnya itu Bojong Sari, kuliahku tuh di Bogor gitu. Jadi aku tuh untuk ngejar bisa kelas itu kalau aku kuliah jam 1 pagi, aku dari Bojong Sari itu ke kantor dulu karena kita harus berkantor kan, berangkat jam 7 lah gitu ke kantor naik kereta komuter lain yang empet-empetan itu, kangen juga ya. Terus pas mau jelang lunch aku naik lagi kereta ke Bogor gitu. Nah dari Bogor aku naik Gojek ke IPB Dramaga gitu. Jadi kayak nyampe kelas tuh udah keringetan basah kuyup dan itu butuh 2 jam perjalanan. Jadi sehari itu aku bisa ngabisin perjalanan-jalan tuh 4 jam gitu, dan itu tetap harus connect gitu dengan materi pelajaran dan pekerjaan gitu. Nah, tipsku, maksudnya kamu bersyukurlah alhamdulillah bisa kuliah dan bekerja dalam pandemi kayak gini karena kamu bisa mengerjakan semuanya di rumah, walaupun mungkin memang struggling dengan masing-masing ya, misalnya mungkin di rumah ada gangguan dan segala macam gitu. Tapi aku yakin pasti bisa sih gitu, pasti bisa. Karena waktunya lebih banyak gitu, dan kesempatannya juga lebih banyak. Tipsnya yang paling penting itu adalah kalau aku lagi kuliah itu aku selalu mengkalikan 3 setiap SKS yang lagi aku jalanin. Misal kalau misalnya aku ngejalanin kelas 3 SKS itu pasti aku spend 9 SKS untuk mata kuliah itu. Nyiapin 3 SKS sebelumnya buat nyiapin baca-baca, 3 SKS di kelas untuk bisa ngikutin, dan 3 SKS setelahnya untuk ngerjain tugas gitu. Jadi aku kalikan 3 waktunya supaya nggak ngoyo juga gitu. Terus yang kedua itu adalah kalau ada tugas itu pasti aku selalu cari dulu peluang apakah ini bisa dikaitkan sama pekerjaan. Jadi biar aku kerjanya nggak 2 kali sebenarnya. Misalnya ada tugas paper gitu ya. Nah, topiknya ada nggak yang relevan sama kerjaanku gitu. Jadi aku kerjain aja sekalian. Kalau itu ternyata bagus, aku bisa praktekin di tempat kerja gitu biasanya. Karena aku satu topik kan, maksudnya pekerjaan dengan kuliahku gitu. Terus termasuk tesis gitu. Kemarin pun aku kerjain tesis itu adalah yang hasilnya bisa diimplementasikan di tempat kerjaku gitu, supaya semuanya nggak 2 kali energinya untuk menyelesaikan. Dan biasanya lebih mudah karena sumber dayanya tuh udah ada di tempat kerja kita. Narasumbernya udah ada, aksesnya udah ada, dan segala macamnya. Gitu sih kalau dari aku. The importance of having a good planning ya, berarti. Betul. Itu dia. Dan time management. Dan time management, exactly. Time management mesti tahu kapan mesti istirahatnya juga gitu kan. Kalau nggak mungkin deh kayaknya bisa kelar S2 tanpa berdarah-darah dan tifus gitu kan ya. Tapi jujur kemarin memang kurang banget sih istirahat pas lagi kuliah semester 2 semester awal lah. Itu emang wah luar biasa. Kopi udah jadi obat tetes mata ya, KSV. Iya. Gak manjur. Bener-bener. Oke, Sastri, manggilnya gimana sih? Sastri deh, aku kok taunya ya. Sastri semoga menjawab ya, nih geng IPB. Alright, let's move to Astrid. Oke, perjalanan mendapat beasiswa, cara menentukan jurusan S2 yang tepat. Alright, I'll take this ya. Jadi, waktu aku mau apply beasiswa itu, jadi nomor 1 aku udah ngincer banget memang jurusan ini gitu. Nah, jadi semuanya itu I put so many efforts and hours untuk research kira-kira
Jadi gini, bedanya S2 sama S1. S1 itu kan baru ngarang tesis itu justru di semester 6, semester 7, right? Nah, S2 sebaik-baiknya adalah bikin dulu nih, kira-kira nanti mau bikin tesisnya apa gitu. Di akhir tuh kira-kira mau bikin research-nya apa gitu. Karena itu yang akan membantu, karena di S2 tuh nggak banyak teori, nggak banyak kelas yang bisa membantu, oke nanti ngerjainnya gini ya gitu. Beda banget gitu. Dilepas kayak di hutan belantara gitu. Jadi I need to know exactly gitu, aku mau meneliti tentang apa. Jadi the whole perjalanan S2 itu, aku udah tahu kira-kira aku mau belajar apa, and mau nyari puzzle-puzzle apa supaya jadi satu bagian gitu. Nah itu yang akhirnya membantu aku bisa dapat S2, karena waktu interview berasa banget. Yang dia tes adalah seberapa besar aku passionate to this topic, dan seberapa besar motivasiku untuk menyelesaikan studi itu gitu. Karena kadang-kadang orang pengen S2 ya biar punya dapet title aja gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh biasanya lebih ngos-ngosan ngejalaninnya gitu. Dan untuk jurusan I think yang tadi kita bahas, tentuin dulu kira-kira setelah S2 paling gampangnya gini. Anggaplah kita semua keterima S2, beasiswa di luar negeri gitu. Pulang mau ngapain? Itu dulu. Kalau jawabannya pulang mau kerja di company A gitu. Make sure di company A ini S2 ini dihargai lebih nggak dari S1? Dihargainya bukan cuma dari duitnya ya, tapi do you actually can get better position? Do you have better exposure to the projects? If not, then nggak usah ngambil S2 menurutku ya. Tapi kalau misalnya ternyata, oh iya nih company-nya kayaknya emang butuh seorang S2, even untuk masuk aja butuh title S2, go ahead. Pursue your study. Gitu. Ya. Gitu, Astrid, kira-kira membantu? Oke, kita pindah ke Ica. Aku sering dengar kalau mau ambil S2, sebaiknya punya pengalaman kerja dulu. Karena kalau S2 bahas kasus-kasus lebih mudah. Wah, ini Kak Kara bisa bantu nih. Kak Kara dengan internship di mana-mana gitu ya. Pendidikan lanjutan, ya. Itu bener nggak sih Kak butuh pengalaman kerja dulu? Oke, gue jawabnya konteks dulu. Gue emang consider take a master's before I worked ya. Jadi, actually in Ross, it's a school, business school di Michigan. I think you need a minimum of a year of work. And after I did that, gue ngerti why. Your perspective when you're working versus school is completely different. Karena when you were in school, you are paying the net of academia. Lo itu bayar supaya kalau salah-salah ya ujung-ujungnya GPA, ujung-ujungnya palingan lo dikomentarin profesor. Tapi kalau kerja ada unsur-unsurnya like ujung-ujungnya duit. So there is real life consequences. Jadi what I think the best thing is if you do end up taking an S2, you do need experience in the real world because it's those experience that make you different from other candidates. Because a lot of times kalau di luar itu you go straight to S2, so you get honestly you get higher salary. But sometimes is that enough of a value for the company? Let's say you get a recruiter from Pepsi. And then you have kalau misalnya ada real world situation ditanya-tanya, ya your jawaban is based on school knowledge, not real life. That is the biggest difference when you take real world versus academia. Academia ada right or wrong, walaupun relatif itu depends on the professor kan, or who's grading. So that's the biggest difference if you get real world experience versus academia experience. By the way, ini ada pertanyaan ke Miss. Iya, maaf ketinggalan. Dila, pertanyaan dari Dila. Jadi tadi, sorry sebentar. Ica, tadi gitu ya, Ca. Butuh apa enggak? Butuh. Definitely, unfortunately, butuh gitu ya. Pengalaman kerja mau sebelum S2, setelah S2 itu tetap penting dan semuanya membantu gitu ya. Alright, I think we go to the last questions dari Dila yang aku kelewatan. Maaf banget Dila. Maaf ya, walaupun background kita sama tapi pertanyaanmu terlewat. Oke, ada intention untuk ngambil S3 nggak Kak?
Aku dulu nih, ya udah. Gimana ya, S3 itu, gini, S2 tuh buatku sangat-sangat menyenangkan dan membantu. Dan I would love to take another course untuk S2. Tapi kalau S3 kayaknya enggak deh, takut trauma. Bukan cuma karena S3 biasanya membuat orang botak ya, tapi S3 tuh kan sangat-sangat, S3 tuh gini, Dil, S3 tuh sangat research banget jatuhnya. And I never want to be a researcher, gitu. Walaupun bidangnya bisa bidang apa aja ya, marketing, S3 gitu juga ada gitu. Tapi I don't want to be that, I want to be a practitioner. I want to be a generalist gitu. Jadi kalau ditanya pengen S3 apa enggak gitu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau S2 lagi aku mau. Dan aku punya banyak wishlist aku pengen ngambil apa. What about you, Kak SV? Mau. Tapi lagi ngumpulin nyali dulu nih. Apa namanya, jurusannya apa? Tadi aku bilang aku pengen ngambil psikologi perkembangan gitu. Kayaknya setelah ngomongin ilmu keluarga nih menarik kalau kita ngomongin psikologi perkembangan, melihat orang dari awal lahir sampai gede gitu. Nah, kenapa alasannya sebenarnya pengen jadi orang yang tahu banyak sih gitu. Maksudnya banyak tahu gitu. Maksudnya kita mendalam menawi sesuatu supaya nanti kalaupun ditanya bisa menjelaskannya secara komprehensif gitu. Doain ya. Kita semua doakan ya KS supaya bisa S3 gitu. Pengen juga sih punya teman profesor ya kan. About you, Kak Kara. Let's see dulu lah, gue growing the business aja dulu, and then we'll take it from there. S2 dulu sis kalau gue. Kita doain Kak Kara bisnisnya growing terus bermanfaat. Sekarang aja keriting ya Kak. Ngurusin bisnis doang aja keriting, apalagi nanti sambil S2, S3. So, alright. So, I think all the questions are done. One line, aku nanti minta ya dari masing-masing kakak-kakak kira-kira one line. Nah, menjawab pertanyaan mending langsung S2 atau pendidikan lanjutan atau kerja dulu S1 kemana nih ceritanya. For me, myself, you need to know yourself. Gak usah panjang-panjang. Setelah S2, habis itu mau ngapain. Itu dulu. Then it will brings all the motivations right to your decision apakah ngambil S2-nya sekarang atau 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Gitu. Kak Kara? I think my conclusion is similar to yours. Know yourself, know your why. Know your why before you decide what you want to do. And if you want to take S2, I highly recommend you work first. So you do have something that sets you apart from other candidates. But if you don't want to work first, why? And if your answer is clear, then go ahead. Asal jangan minta kita bayarin ya. Yes. Ya. Aku ya sekarang. Untuk kali ini aku satu paham sama Kak Kara sama Kak Keisha gitu. Kita cari dulu alasannya apa untuk lanjut kuliah gitu. Karena balik lagi yang tadi aku bilang di awal gitu, ketika kita makin tinggi pendidikan itu akan membentuk pola pikir dan kepribadian kita gitu. Jadi sebenarnya itu yang dicari karena kan kita ingin selalu growing jadi orang yang lebih baik ya kayak gitu. Jadi teman-teman cari dulu tujuan hidupnya apa, cari secara kuat gitu. Jadi teman-teman tahu jurusan apa yang mau diambil, kuliahnya harus di mana gitu, dan setelah itu mau apa gitu. Alright. Jadi jangan pernah ya ikut S2 karena temen ngambil juga gitu ya. Karena pacar mau keluar kota gitu, aku pites ya nanti gitu. Jangan ya gitu. Know yourself please. Yes. Alright. So that will be our mentor battle 2. Thanks so much for everyone yang sudah stay di sini dengan kita ngomong terus gitu ya dari tadi ya. Alright, sekarang kita akan foto session. Siapa ya yang ambil? Aku lupa. Vira ya? Boleh. Fir, dihitung dong, Fir. Mungkin teman-teman yang mau nyalain kameranya boleh. Oh, benar juga. Kelihatan semua. Ini masih ada. Halo, Jurika. Hai, Katarina. Halo, Kak. Halo, sore. Hai. Ini cuma ada satu halaman ya, jadinya. Alright. Oke, ini aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi ya.
Iya. 1, 2, 3. Nah, terima kasih Thank you, semua. Kira. Terima Thank you kasih. semua. Thank Semoga you. Makasih, Kak. membantu. Thank you, Have a Kak. great weekend. Terima kasih semuanya. Bye. Selamat menentukan ya, mau lanjut langsung atau Selamat mau kerja dulu. Selamat bingung. Oke. Dah. Bye. Bye-bye.